Hai, aku Seya. Masih pagi buta nih. Aku berangkat dari rumah dan akan melakukan pendakian ke salah satu gunung tertinggi yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan ketinggian 2840 mdpl, puncak Gunung Bawakaraeng. Pukul 7, tiba di base camp. Sekarang berangkat menuju hutan pinus Lembana. Tunggu di puncak ya. Walaupun ada beberapa jalur lain yang dapat ditempuh para pendaki untuk sampai ke puncak, jalur Lembana ini paling populer ketika hendak naik ke puncak Gunung Bawakaraeng yang berada di Kabupaten Goa. Di sini, aku sedikit melakukan peregangan otot agar tubuh tetap lentur juga kuat saat melakukan pendakian. Karena melakukan pendakian di hari Minggu, terlihat banyak orang yang sedang camp di hutan pinus Lembana ini. 0,0 detik kita mulai pendakian. Pendakian ini dimulai pada pukul 8, berangkat menuju pos 1 di ketinggian 1719 mdpl. Walaupun pendakian ini membutuhkan waktu, idealnya 2-3 hari untuk naik dan turun kembali, pendakian kali ini kami usahakan sampai ke puncak dengan pendakian 1 hari saja. TikTok kata orang banyak, dan memungkinkan membutuhkan waktu yang lebih cepat jika berlari. Hanya saja, pendakian kali ini dilakukan dengan berjalan santai. Setelah berjalan selama 30 menit, akhirnya tiba di pos 1. Di pos ini terdapat sebuah tugu dan papan penunjuk jalan yang memisahkan antara jalur Lembarama dan jalur pendakian Bawakaraeng. Tanpa berlama-lama, bergegas menuju pos 2 yang berada di ketinggian 1810 mdpl. Berjalan dari pos 1, jalur pendakian semakin jelas dan pohon besar seperti pinus semakin berkurang. Sudah pos 2. Tiba di pos 2 dengan waktu 55 menit sejak awal pendakian. Ini berarti membutuhkan waktu 25 menit dari pos 1. Lanjut bergegas menuju pos 3. Perjalanan ini akan ditemani dengan pohon perdu yang menggantikan tanaman semak yang banyak dijumpai di pos 1 dan pos 2.
Setelah berjalan kurang dari 5 menit sampai di pos 3 dengan ketinggian 1835 menit mdpl. Di pos ini terdapat sumber air dan tempat perkemahan, namun sangat jarang bagi pendaki untuk mendirikan tenda di sini. Bergegas menuju pos 3, sepanjang rute ini pendaki akan melihat lumut yang menempel di batang pohon, menandakan kurangnya cahaya matahari menembus tanah. Jalur pendakian menuju pos 4 akan terasa berat karena waktu tempuh membutuhkan sekitar 1 jam. Namun, entah kami keliru atau beruntung saat naik melihat penanda yang bercabang hingga kehilangan penanda dan berakhir mengikuti jalur pipa, kami tiba lebih cepat dari perkiraan. Benar saja, saat pulang kami membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk tiba kembali menuju pos 3. Assalamualaikum. Setelah berjalan selama 28 menit, tiba di pos 4 yang berada di ketinggian 1980 mdpl. Tanpa berlama-lama lagi, lanjut bergegas menuju pos 5 yang berada di ketinggian 2170 mdpl. Sama dengan pos 4, di sepanjang jalur menuju pos 5 dapat dilihat banyaknya lumut yang menempel di batang pohon, menandakan kurangnya cahaya matahari menembus tanah. Sudah 2 jam sejak awal pendakian. Akhirnya tiba di pos 5. Pos ini salah satu camp spot di mana pendaki biasanya beristirahat dan mendirikan tenda karena terdapat sumber air yang cukup dekat. Dapat dilihat ada satu tim yang sedang berkemah di sini. Bergegas menuju pos 6, perjalanan mulai mendaki dan akan melewati pohon-pohon yang tumbang. Ini dikarenakan dari pos 5 sampai pos 6 hutannya habis terbakar. Di jalur ini kita dapat melihat view sungai juga bendungan Bili-Bili dari atas sini.
tiba juga di pos 6 dengan ketinggian 2370 mdpl. Ketika tiba, perjalanan masih harus berlanjut dan akan melalui hutan yang lebat. Perjalanan terus mendaki dan hutan mulai menghilang, berganti vegetasi hutan yang berbeda. Dan setelah setengah jam perjalanan, akan tiba di pos 7 dengan ketinggian 2557 mdpl. Di pos 7, pemandangan akan lebih indah dan lumayan terbuka. Di pos 7 inilah yang sering terjadi badai. Bergegas dari pos 7 menuju pos 8, jalur mulai naik turun. Setelah melewati 2 bukit dengan ketinggian rata-rata 2700 mdpl, jalur akan menurun dan tiba di pos 8 dengan waktu 1 jam di ketinggian 2440 mdpl. Di sini terdapat mata air dan biasanya pendaki akan bermalam lalu keesokan paginya menuju puncak Bawah Karaeng. Di atas bagus mungkin. Setelah melewati padang savana dan kebun edelweiss, maka akan tiba di pos 9 di ketinggian 2610 mdpl dengan waktu tempuh setengah jam perjalanan. Bergegas menuju pos 10, di mana pos terakhir menuju puncak Bawah Karaeng. Kami mendaki sejauh ini dengan waktu tempuh 6 jam sejak awal pendakian. Oh iya, pendakian belum berakhir di sini, karena masih harus berlanjut menuju puncak. Ketika tiba, kabut sudah mulai menyelimuti puncak gunung Bawah Karaeng. Pemandangan di puncak ini sebenarnya termasuk yang paling bagus di Sulawesi Selatan. Hanya saja, kami tiba pada waktu yang memang biasanya kabut akan menyelimuti puncak gunung Bawah Karaeng. Tak heran jika keindahan puncak gunung Bawah Karaeng menjadi ramai didaki oleh para pendaki setiap minggunya. Berbicara mengenai Gunung Bawah Karaeng dengan segala keindahan yang disediakan, gunung ini juga mempunyai beberapa kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat sekitar. Salah satunya yaitu ritual Haji Bawah Karaeng atau Haji Tabatu yang sangat melekat dengan warga yang tinggal di sekitar Gunung Bawah Karaeng. Menurut cerita, mereka mempercayai jika tak bisa menunaikan haji ke Mekah, maka cukup meniatkan haji di Bawah Karaeng. Ritual haji dimulai pada saat Idul Adha dengan melakukan salat di Gunung Bawah Karaeng. Warga juga melakukan ritual dengan melepas hewan ternak, biasanya seperti ayam dan kambing. Selain itu, terdapat sumur yang dikeramatkan oleh masyarakat.
Biasanya mereka mengambil air dari sumur tersebut untuk dibawa pulang. Juga terdapat batu yang biasa digunakan untuk sesajen. Jika puncak tak diselimuti kabut, pemandangan laut dan kota Makassar akan terlihat dari arah barat, dan di arah selatan akan terlihat Gunung Lempo Batang dengan ketinggian 2.871 mdpl, di mana puncak tertinggi kedua di Sulawesi Selatan. Untuk mendaki ke gunung ini, bisa juga dilintasi lewat Gunung Bawah Karaing. Selain membawa beberapa kudapan untuk pendakian kali ini, kami juga membawa bekal seperti nasi dan ayam untuk menambah energi yang habis, agar tetap kuat melakukan perjalanan untuk kembali turun ke desa Lembana. Karena kabut tak berhenti menyelimuti puncak Gunung Bawah Karaing, kami memutuskan untuk tak naik ke Tugu. Selain kondisi cuaca, waktu juga menunjukkan pukul 3 sore. Karena waktu dan cuaca tidak mendukung, jadi pendakian kali ini tidak sampai ke Tugu puncak Bawah Karaing. Puncaknya itu ada di sini. Daripada mengambil resiko, kita balik saja. Karena ini sudah jam 3 dan pendakian untuk turun ke bawah ini masih panjang perjalanannya. Puncaknya nih. See you di pendakian selanjutnya. Dari pos 10 ke pos berapa? Ya, pos 7. Semangat, sedikit lagi. Sedikit lagi baru pos 7.